Perkenalkan, nama saya Andi Hairil, NIK 22 0901 502 065. Saya akan membahas tentang membuat data baru mengenai perusahaan PT Sumber Rezeki beralamat Jalan Margonda Raya nomor 999 Pondok Cina, Depok, berdiri pada tanggal 10 Januari dan bergerak pada usaha penjualan barang-barang elektronik. Langsung saja kita akan masuk ke menu create new data atau membuat data baru. Pertama yang ditampilkan dari pembuat data adalah informasi perusahaan. Jadi kita di sini mengisi informasi dari perusahaan yang ingin kita masukkan. Yang pertama, company name atau nama perusahaan, Margonda. Country yaitu memasukkan zip kode atau kode pos. Selanjutnya nomor telepon dari perusahaan PT Sumber Rezeki, yaitu namanya dari PT perusahaan PT Sumber Rezeki. Website-nya yaitu alamat website dari PT Sumber Rezeki. Dan selanjutnya accounting period atau periode akuntansi. Tahapan ini digunakan untuk menetapkan periode akuntan sebagai kurun waktu pencatatan dan penyusutan laporan keuangan. Jadi program ini untuk menginput transaksi itu, jadi bulan Februari atau bulan kita ganti di sini di bulan Januari, karena awal mulai penginputan itu Sumber Rezeki pada bulan Januari pada tahun 2019 berakhir di Desember. Ketika periode ini sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke konfirmasi akhir. Seperti ini kita lewatkan saja. Selanjutnya konfirmasi akhir atau last konfirmasi ya. Jadi kita mencocokkan di sini apakah sudah benar data yang kita masukkan di awal. Selanjutnya kita proses naik saja atau syarat apa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Musdalipa dengan NIM 220901502087. Di sini saya akan melanjutkan untuk setup data. Pertama-tama kita masuk ke dalam data-data, lalu kita klik data rekening. Di data rekening, kita klik switch mode. Lalu di sini kita cari untuk nama akun, kita sesuaikan dengan akun yang ada. Untuk piutang usahanya itu kita ganti menjadi piutang dagang. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya untuk persediaan. Di persediaan ini kita ganti juga menjadi persediaan barang dagang. Lalu kita rekam. Selanjutnya untuk utang usaha juga kita ganti menjadi utang dagang. Kita rekam. Selanjutnya untuk penjualan 1 kita ubah menjadi penjualan barang dagang. Lalu kita rekam. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan, di sini kita ubah menjadi harga pokok penjualan saja. Lalu kita rekam. Selanjutnya untuk setup data customer-nya, kita masuk pada setting saldo awal akun. Nah, di sini kita isi sesuai dengan yang ada di modul saja. Untuk modal disitornya ada 35.500.000, untuk laba ditahannya 26.300.000, dan historial balance-nya ada 61.800.000. Untuk datanya sendiri ini kita ambilnya di modul saja, kita sesuaikan untuk semuanya, lalu kita rekam. Konfirmasinya ya. Selanjutnya kita masuk ke setting lagi, ke saldo awal, kita masuk ke dalam saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru. Lalu kita klik saja yang ada dalam nama pelanggan, lalu kita klik baru. Di sini untuk ID-nya kita isi kas 001. Lalu untuk perusahaannya itu kita isi sesuai dengan yang ada di modul, yaitu PT Megantara. Untuk kontak personnya itu kita masukkan nama Ibu Mega. Nah, di sini untuk batas kreditnya sendiri itu kita isi 10 juta sesuai dengan yang ada di modul. Untuk hari diskonnya itu kita masukkan 10, hari jatuh temponya 30 hari. Untuk diskon awalnya itu kita masukkan 2%, denda keterlambatannya juga 2%. Nah, setelah itu rekam. Lalu kita klik ya. Di sini untuk data nama pelanggannya sudah masuk, lalu kita klik OK.
Baik, perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM 2209015010988. Di sini saya akan melanjutkan tentang setup data, di mana teman saya tadi sudah menjelaskan tentang penginputan data customer, tapi dia baru menginputnya satu. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk penginputan data customer kedua. Caranya sama, kita klik setting tadi, terus masuk ke saldo piutang, saldo awal piutang, terus kita klik baru dan kita klik ini. Lalu kita klik baru lagi supaya kita bisa menambahkan data customer kedua. Caranya itu dengan klik ID-nya itu 002, karena customer kedua, terus namanya itu adalah PT Unggul Utama. Setelah kita klik PT Unggul Utama, kontak personnya itu adalah Bapak Unggul. Dan batas kreditnya juga sama 10 juta. Dan di sini juga sama, jadi 10, 30, 2, dan 2. 2 dan 2. Terus kita rekam, itu untuk data customer kedua. Oke, kita lanjut lagi klik baru untuk mengisi data customer ketiga. Jadi ini customer 003, namanya adalah CV Cipta Kreasi. Kontak personnya itu Bapak Cipta. Dan di sini juga batas kreditnya sama 10 juta. Dan sama juga di sini kita klik 10, 30, 30, dan 2, 2. Kita rekam. Nah, untuk penginputan data customer-nya seperti itu ya. Kita klik OK. Jadi sudah ada beberapa datanya sudah terinput ya. Nah, setelah kita menginput nama-nama customer, kita menginput saldo awal piutang usahanya. Caranya sama, kita klik setting, kita klik saldo awal piutang, dan di situ tadi kita klik baru, dan kita ambil data yang sudah diklik tadi ya. Yang pertama itu adalah PT Mergantara ya. Nah, kita klik PT Mergantara. Setelah itu kita masukkan nomor invoice-nya berapa. Kita masukkan nomor invoice-nya berapa ya. Jadi untuk invoice-nya itu di sini adalah Selasa 1 Desember 2015. Oke. Dan setelah itu nomor invoice-nya adalah INVSR 001. Sesuai yang ada di modul ya. Terus SO 001. Dan di sini jumlahnya adalah nilai piutangnya itu adalah 1.250.000. Oke, setelah itu kita rekam. Nah, kita klik baru lagi untuk memasukkan data untuk customer kedua dan customer ketiga ya. Sesuai yang ada di modul, data customer keduanya yaitu PT Unggul Utama, klik 2 kali. Tanggalnya adalah tanggal 11 bulan 11. Tanggal 11 bulan 11 2015. Terus nomor invoice-nya INVSR 002, SO 002, dan jumlahnya itu 2.450.000. Oke, lalu kita rekam. Nah, itu untuk kedua. Yang selanjutnya untuk yang ketiga, kita klik baru lagi, kita pilih lagi untuk PT Cipta Kreasi. Kita klik 2 kali. Dan kalau PT ini tanggalnya itu 25 bulan 11 2015. Jadi kita pilih tanggal 25 bulan 11 2015, nomor invoice-nya INVSR 003, SO 003, terus namanya adalah F8, jumlahnya itu 850.000. Kita rekam lagi. Setelah itu kita tutup. Ini sudah selesai di bagian input saldo piutang usahanya ya. Ini sudah selesai di bagian saldo piutang usahanya. Baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita setup data vendornya. Jadi caranya itu klik setting, saldo awal, kita pilih saldo awal utang usaha. Setelah itu sama, kita klik baru juga, supaya kita bisa kita tambahkan data vendor yang barunya ya. Kita klik baru. Nah, untuk yang pertama itu vendor pertama adalah 001, namanya adalah PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro. Nah, nama di sini tuh Ibu Sinar. Ibu Sinar untuk kontak personnya. Terus sama, batas kreditnya sama ya, 10 juta. 10 juta. Pokoknya kita mengikut ke modul. Terus di sini ada 10, ada 30 dan 2% untuk diskon awal, dan denda keterlambatannya juga sama, 2%. Terus kita rekam. Itu untuk data yang pertama ya. Itu untuk vendor yang pertama. Kita rekam. Lalu kita klik ya. Terus kita tambahkan lagi untuk vendor yang kedua. Kita klik baru lagi ya. Untuk vendor yang kedua kita klik di sini 002. 002, terus kontak personnya siapa? BP, Bapak Jaya. Bapak Jaya. Oh ya, nama perusahaannya itu CV Riung Jaya. Riung Jaya. Dan di sini juga sama, 10 juta untuk batas kreditnya.
Sama juga ya untuk hari diskonnya itu 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya juga 2, kemudian denda keterlambatannya juga 2. Kita rekam lagi, kita langsung klik ya. Setelah itu kita tambahkan lagi karena di sini di modulnya itu ada 3 vendor. Jadi yang vendor ketiga kita klik 003, nama perusahaannya itu CV Citra Kreasi. Citra Kreasi. Dan setelah itu kontak personnya Ibu Citra. Batasnya juga sama, batas kreditnya itu 10 juta. Dan yang lainnya juga sama ya, mulai dari diskonnya 10, 30 dan 2, terus bawahnya itu udah. Oke, kita rekam, kita klik ya. Jadi untuk pengisian setup data nama vendor seperti itu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2209015012086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menginput saldo awal hutang dagang pada aplikasi Zahir. Yang pertama, kita masuk ke menu setting. Setelah itu, kita pilih saldo awal. Terus, kita pilih saldo awal hutang usaha. Di sini masih kosong, jadi kita akan membuat yang baru. Kita klik baru. Terus, kita klik yang ini. Di sini sudah ada nama-nama perusahaannya. Kita pilih yang pertama, PT Sinar Elektro. Kita klik OK. Setelah itu, kita merubah tanggalnya sesuaikan dengan yang soal. Tanggal itu tanggal 4 Desember. Sudah itu, kita klik OK. Selanjutnya, kita isi nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya itu terus kita isi nomor PO-nya. Setelah itu, kita isi nilai hutangnya. Itu sebesar 10 juta. Setelah kita mengisi ini, dan kita tidak lupa mengisi terus pembayarannya. Itu, hari diskonnya itu ada 10. Hari jatuh temponya 30. Diskon awalnya 2%. Setelah dirasa benar semua, kita tinggal pilih rekam. Di sini sudah tertera, kita buat baru lagi. Sama seperti yang tadi, kita pilih CV Jaya. Kita klik OK. Tanggalnya tanggal 5 November. Kita klik OK. Nomornya terus nomor PO-nya. Selanjutnya, kita masukkan nilai hutangnya. Sebesar 6.025.000. 6.025.000. Pembayarannya sama yang tadi. Setelah semua itu, kita rekam. Terus kita buat yang baru lagi. PT Citra Kreasi. Kita klik OK. Masukkan tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal 25 November. Bisa nilai hutangnya 850.000. 850.000. Oke. Dan pembayarannya seperti yang tadi, 10, 30, dan 2%. Kalau dirasa sudah benar, kita rekam. Kita telah mengisi saldo awal hutang usaha atau saldo awal hutang dagang. Sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Baik, perkenalkan nama saya Andi Fazlur Rahman Ali dengan NIM 22090150288. Kali ini izinkan saya memaparkan penjelasan mengenai aplikasi Zahir, lebih tepatnya setup data persediaan. Nah, di sini kita langsung saja ya. Kita pertama masukkan satuan pengukuran. Nah, di mana cara masukkan satuan pengukurannya itu kita masuk ke data-data, terus kita langsung ke satuan pengukuran. Nah, di mana di sini saya sudah memasukkan satu data pengukuran. Kita bisa lihat sini teman-teman. Kita di sini mengikuti modul. Nah, di mana modul di sini menggunakan kode satuan itu PCS, nama satuan itu basis. Nah, di sini kita langsung bisa rekam. Oke, sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data-data. Nah, setelah itu kita ke data produk. Nah, setelah data produk, di sini kita masukkan input baru. Di sini kita bisa input baru.
Baik, di sini pertama kan kita langsung masuk ke barang, di mana kategori barang sendiri itu kita kan barang elektronik. Nah, di sini kita langsung buat saja satu, terus kita langsung ganti namanya menjadi barang elektronik. Elektronik. Setelah itu kita klik edit. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat sama-sama. Nah, di sini kita bisa masukkan nama kelompok barangnya yaitu sesuai di modul itu barang elektronik. Barang elektronik. Setelah itu departemennya kita tidak perlu isi. Nah, di sini kita harus catat sifat persediaan itu semua ditampilkan dan sistem persediaan itu Vivo atau kita namakan first in first out karena di sini produk dagang, perusahaan dagang. Nah, di mana untuk ininya sudah sesuai atau kita di sini bisa pilih. Sini harga pokok penyelenggaraan pertama kan sama kalinya oke. Jadi kita klik saja oke. Nah, setelah sesuai, terus kita klik rekam. Nah, setelah itu telah selesai. Nah, setelah itu kita masukkan kode barang sesuai di modul yaitu B01 enter. Nah, itu ini otomatis langsung masuk ya teman-teman. Terus di sini kita langsung masukkan deskripsinya itu kipas angin. Kemudian stok minimalnya itu sesuai di modul kita masukkan 1. Terus untuk minimal pemesanan yaitu 5. Terus untuk harga jual satuannya 73.000. Nah, untuk PJK-nya itu kemudian kita rekam. Selanjutnya kita masuk ke input data awal persediaan. Nah, di mana caranya itu kita pertama klik setting, habis itu kita masuk ke saldo awal. Setelah saldo awal kita ke menu saldo awal persediaan. Nah, habis itu kita klik baru. Setelah itu untuk gudangnya di sini terus kode barangnya itu kan yang tadi kita ikut di modul yaitu D1. Kita masuk di sini. Terus sign. Nah, ini teman-teman. Terus kita klik OK. Nah, udah masuk. Terus untuk stok awalnya situ kita 5 untuk harga pokok satuannya itu 75.000. Nah, setelah itu kita klik tadi sesuatu baru, terus tentukan kode barang atau nama produknya, kemudian input stok awal tadi 5, terus input harga satuan pokok. Nah, harga satuan pokoknya itu 75.000, terus kita klik rekam. Nah, setelah itu lakukan sampai hingga semua saldo awal persediaan terinput. Nah, ini sudah terinput. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.